Oke, jadi sebelum gua mulai video kali ini, gua pengen nanya dulu ke kalian, ke penonton sekalian, dan gua harap bisa dijawab di bawah. Apakah anda prefer untuk gua lebih balance mungkin ke arah headphone dan IM bersamaan, atau gak usah headphone IM aja? Karena channel ini mostly IM kan. Padahal passion gue ataupun gue tuh generally gue lebih demen headphone sebenarnya. Jadi dan gue tahu di Indonesia tuh reviewer headphone tuh agak-agak jarang. Biasa orang-orang lebih ke IM. Seperti Aftersound, setahu gue strictly IM. Om Glenn juga mostly IM. Cuman gue sama Om Jason kayaknya dia tuh kita lebih prefer dan kita lebih demen headphone. Jadi apakah lebih baik kita pindah ke headphone atau IM dan headphone ataupun IM aja ataupun bagaimana? Oke. HiFiMan Aria ini adalah satu headphone yang cukup mahal. Bukan paling mahal sih, yang jelas sebanyak lebih mahal lagi, cuman ini cukup perlu duit lah ya. Dia itu salah satu headphone yang paling gue suka, regardless of price ya, maksudnya harga berapapun. Gue udah coba bandingin sama Utopia, gue udah bandingin sama ZMF macam-macam, gue coba bandingin sama Abyss. Meskipun mereka secara teknis mungkin better headphone lebih baik, tapi ada certain qualities daripada HiFiMan Aria yang sulit untuk diganti karena cukup endemic dan cukup ya cuman dia doang yang bisa. Dan sulit di copy paste lah ya. Mungkin TLDR di situ. Dia ini adalah sebuah natural sounding, very clean sounding, planar yang tidak terlalu bermasalah. Mungkin sedikit karakter yang gue bisa bilang ke dia itu adalah mungkin agak-agak warm di mid range, tapi treble agak-agak emphasis. Kalau misalnya kalian agak-agak sulit dengan bertemu dengan treble yang agak maju, menurut gue ini kurang aman. Kalau mau yang lebih aman mungkin anda bisa lihat ke bawah, lihat Ananda ataupun Sundara, walaupun technical performance ya menurut gua agak jauh sama Aria. Dan mengetahui gua yang sangat memetikkan technical performance, menurut gua Aria itu adalah obvious buy daripada Ananda atau Sundara menurut gua ya. Karena kalau misalnya gua beli itu dua, pada akhirnya gua bakal beli Aria juga, jadi percuma. Jadi sayang duit gua malah. Dan ini akan gua bahas juga nanti di bagian belakang. Gue akan compare dia juga dengan HD800 gua dan LCDX gua. Dan ya, yang dari build quality, menurut gue build quality mereka itu oke, let's be real aja nih, HiFiMan buatan Cina, build quality jangan terlalu berharap banyak. Karena kalau ini tidak premium feeling, dan lu bakal tahu kalau misalnya lu pernah megang HM400 SE ataupun apa itu, lu pegang headbandnya tuh udah sampah banget, sampah pangkat 2. Ini nggak sesampah itu. Ya pasti nggak sampah itu, tapi it doesn't feel like 22 juta. Ini nggak kerasa 22 juta. Lu bisa beli juta di BTM. BTW tuh cari secondan aja. Nanti gue nemu di Tokped. Ini nggak kerasa premium, tapi ini sounds premium. Suaranya premium. Dan lu instantly bakal tahu, lu bakal nyadap pop gitu. Oh, ini ternyata suaranya premium. Langsung tahu lah. Problem gua dari build quality Aria itu kebanyakan lebih ke aksesorisnya, dimana aksesoris Aria itu cuma lu kasih kabel 1 biji ini, boxnya dari karton, nggak ada apa-apanya, box karton, terus kayak ada semacam pelindungannya kayak semacam ya pokoknya gitulah buat ngelindungin foam macam-macam dan sebagainya. Terus kasih kabel 1 biji, kabelnya cuma gini doang, kabel agak jeng, tapi nggak sesampah kalau misalnya lu pernah cari kabel Ananda, itu udah kabel tersampah di dunia. Tapi ini kabel udah dapat satu dan single ended, kayak kasih lah XLR lah. Ini kalau ini headphone 22 juta kenapa lu kasih lah kabel XLR, bahannya sama ya nggak apa-apa lah. Aduh ya elah. Gua rasain kabel kalau nggak salah ya ini Kanare dalamnya, which is okay, tapi bukan kabel yang paling premium ya. Tapi ya oke lah,
it works, it does what it has to do. Jadi ya udahlah. Tapi ini area V2 ya, bukan area V1, bukan area-area yang lama. Area V2, kenapa gue bisa dapat area V2? Karena dia punya gua yang sebelah kiri mati drivernya. Dan itu adalah sesuatu yang lu harus risk saat lu beli Highwayman, dan berdoalah bahwa Highwayman Anda itu masih punya garansi saat driver lu mati. Seperti gua yang hoki ya, di bulan terakhir sebelum garansi gua angus, itu driver mati. Jadi gua langsung email Highwayman, bahkan gua beli second ya, ini gua beli second 15 juta, murah banget anjir. Itu 5 menit sold out. Kalau gua kagak langsung PC itu orang udah langsung habis tuh. Ya, gua langsung booking. Itu gila juga orang jual. Gue email Highwayman meskipun gue bukan owner aslinya. Terus dia bilang, oh ya udah kirim aja ke gue ganti baru. Sesimpel itu. Kalau misalnya lu tahu seberapa sampahnya post purchase-nya, kayak service-nya Moondrop, ini tuh kayak kebalikannya. Highwayman tuh kayak kebalikannya. Kalau Moondrop ya, barang lu rusak, lu kirim ke mereka benerin. Dan tapi kayak kalau mereka ngerasa ini, kalau mereka mood, mereka benerin. Ini yang gue tahu ya, dari pengalaman sendiri ya, susah Moondrop, ribet. Dan lu kalau dealer, authorized dealer di sini ataupun lu distributor sini, lu pasti tahu seberapa menyusahkannya Moondrop itu dalam beginian. Tapi untuk Highwayman tuh, menurut gue ya, lumayan this good. Ya, jadi kalau misalnya selama lu punya garansi, aman. Menurut gua gampang banget nih, mereka datang cepet terus ganti baru kirim, kelar. Oke sih, sisanya itu doang. Patchnya oke, semuanya oke. Bedanya V1 atau V2, lu bisa searching internet. Yang V2 build-nya jelas lebih bagus, ini dikasih reinforced besi jadi nggak bakal patah. Terus ini nggak bunyi ngekok, tapi they feel good. Oke, the V2 lebih baik. Lalu kalau mau nyari V2 aja, jangan V1. Suara mirip, hampir sama, hampir nggak ada beda. Mungkin ada beda dikit tapi gue nggak tahu. Pokoknya hampir sama, tapi itu kayak bisa dianggap aja unit variant sesama itu. Oke. Untuk suara sekarang yang paling penting, bass-nya menurut gue ini adalah bass extends deep ke sub bass, yang linear lurus sampai sub bass-nya. Tapi dia itu bukan bass yang dynamic atau bass yang punchy atau bass yang gimana ya, impactful kayak gue ngerasa. Impact dia tuh beda. Impact dia tuh kayak menggetarkan kuping di Anda secara seluruhan dengan sub bass yang deep dan rumbly. Tapi dia nggak mukul, nggak ngehantam, nggak nonjok lu gitu. Dia paling cuma kepret lu doang. Apalagi kalau misalnya lu pakai amp seadanya. Betul, ini power requirement-nya ya. Kalau misalnya gue mau saranin untuk di Indo, karena gue tahu agak sulit nyari barang-barang Magni atau Magni 3 Plus ataupun apapun itu, gue saranin lo beli ini aja. Ini cukup menurut gue. Topping A50S, murah, tapi suaranya menurut gue one of the best in the price range. Apalagi kalau lo pakai pasangin P50, lo pasangin decknya oke lah, kayak misalnya ini topping E30 aja decknya oke menurut gue. A50S cukup menurut gua. Apakah kalau upgrade A90 lu bisa bikin suara lebih bagus? Ya mungkin bisa lebih bagus, tapi kayak ya A90 ke A50S jujur aja nih ya, nggak gitu beda jauh. Tapi ya bagus A90, cuman ya nggak gitu beda jauh. Kalau misalnya menurut gua lu pengen upgrade, ya lu udah punya A50S, lu pengen upgrade, cari yang lebih unik mungkin kayak ini Jotunheim 2, yang menurut gua, kalau gua dengerin seingat secara dengan memori gua ya, ngalahin A90 secara sound quality, secara dynamics, secara macam-macam. Mungkin lebih colored ya, lebih fun sounding, bukannya flat natural amp kayak A90. Gua colok Jotunheim 2 agak ngasih dynamics yang lebih baik. Terus ya ada
perubahan-perubahan kecil lah ya, yang gua nggak, kalau bisa gua bahas sekarang malah jadi ngaco. Tapi ada perubahan-perubahan kecil kalau misalnya gua naik ke amp yang lebih bagus. Cuma menurut gua kalau misalnya lu pengen seminimal mungkin 50S cukup menurut gua, to be honest. Kayak orang agak-agak terlalu melebaikan seberapa kuat perlunya DAC amp Anda. Karena banyak orang yang berkutat di masa lalu, di mana 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu MM semua sampah, nggak ada MM yang bagus. Ya perlu amp mahal untuk ngedrive, headphone mahal gitu loh. Sekarang MM pada bagus semua, nah harganya murah. Kayak gue bingung kenapa. Ya nggak usah terlalu dipikirin, lu cari yang decently powerful dan lebih ini kan planar, dan untuk HiFiMan Aria nggak terlalu MPK, nggak kayak HD800 yang agak-agak MPK, dan perubahan HD800 dari 50S ke Jotunheim dulu lumayan signifikan, sedangkan di Aria not very much. Mungkin ya itu spesifik ke headphone-nya. Ya, jadi yang penting current-nya gede lah. Ya lu cari spek sendiri. Untuk bass dan kembali lagi ke bass ya, di Jotunheim 2 lebih baik, lebih keras, lebih rumbly, lebih punchy juga. Jadi ya gitulah. Tapi it's not a very punchy, it's not a very dynamic bass. Kalau misalnya lu cari itu. Ini bukan kayak one tone bass yang sampah, tapi not the most dynamic type of bass. Untuk bahkan extensionnya menurut gue lebih bagus daripada H800, lebih bagus daripada LCD-X. Kalau misalnya lu mikirin soal extension ya, lebih deep, lebih linear daripada mereka. Jadi gue agak kaget juga sih ya, karena bukan karakternya HiFiMan untuk punya bass extension sebagus ini, terutama untuk barang-barang lebih murah, lebih cheap. Untuk mid-range nih yang menurut gue paling wow, yang paling ya di HiFiMan Aria ini adalah mid-range-nya, di mana dia itu presentasi vocals-nya. Kalau misalnya lu looked into di Aria, mungkin lu pernah nonton video Joshua Velour di mana dia ngomongin soal sense of scale, sense of kayak presentasi mid-range yang unik di Aria. Mungkin kalau misalnya gue elaborasikan adalah dia tuh vocals-nya agak maju, tapi dia nggak maju di dalam kepala lu gitu. Dia tuh nggak di dalam kepala lu, tapi dia itu agak sedikit di depannya. Kenapa menurut gua this is superior? Karena satu, ini lebih nggak fatiguing. Dua, lo bisa lihat vocalsnya lebih clearly. Ya, dan ini dibantu oleh presentasi Aria yang layer sound di depan lu itu sangat luar biasa menurut gua. Kayak dia itu memprioritaskan, misalnya ini fundamental detail yang lo akan lihat nih ya. Dan belakang-belakang tuh kayak ada detail layer kedua, detail layer ketiga, detail layer keempat. Dan pada akhirnya kayak lu ngelihat suara-suara ini terbuat dari kaca gitu, dimana lo bisa lihat apa yang ada di belakangnya. Ini adalah presentasi Aria menurut gua agak cukup unik, yang agak sulit terutama di H800 tuh nggak ada presentasi seperti itu, dimana vocalsnya H800 terasa di depan Anda, cuman kerasa jauh. Nah di sini itu ada di depan Anda tapi tidak kerasa jauh, kerasa dekat, kerasa emang lo bisa lihat itu vokalnya maju, tapi nggak di dalam kepala lo. Itu menurut gue sangat spesial di sini, dan sulit di copy paste sama headphone lain. Untuk presentasi dari instrumen ya, secara tonal balance exceptional. Untuk beberapa vocals, suara vokal perempuan dan laki-laki dengan vokal yang lebih cempreng, yang lebih high frequency, bukan cempreng juga, high frequency, itu lumayan berbody hubungan dengan koneksi di antara fundamental dan harmonicsnya cukup baik. Sedangkan untuk yang lower male vocals yang tebel, yang tebel-tebel lah ya, suara-suara orang tebel-tebel gimana sih? Ya gitulah. Itu nggak terlalu bagus di Aria. Gua akan lebih saranin lu ke LCD-X kalau misalnya lu kebanyakan dengar suara lagu-lagu seperti itu. Tapi nggak sekering mungkin di H800 mungkin ya. Tapi ya nggak kering juga sih, maksudnya nggak setipis mungkin ya, gue bisa bilang lebih sih ada sedikit body. Cuman kalau misalnya lu dengerin vocals in general, kayak mulai dari lower frequent,
kayak suara-suara laki-laki dengan suara deep, saya perempuan yang tinggi banget suaranya. Arya pilihannya tepat. Atau vokal clear. Kalau misalnya lu nyari yang lebih intim dan in your head ya, menurut gue presentasi vokalnya Arya tuh cukup wow juga. Tapi kalau misalnya lu nyari yang benar-benar purely deep male vocals, mungkin LCDX. Kalau misalnya lu nggak dengar vokal sama sekali, H800. Karena vokalnya itu agak-agak gitu ya. Instrumen semua terasa oke, semua sounds terasa oke, semua kayak mungkin kecuali instrumen-instrumen yang main banyak di upper mid range kayak gitar listrik, mungkin agak kerasa terlalu intens di sini. Menurut gue, karena gue jarang dengar yang model-model itu, gue ngerasa oke dengan presentasi instrumen di sini. Untuk treble-nya yang menurut gue agak-agak kurang bagus. Kenapa? Karena dia itu agak bright. Dia treble menurut gue lebih bright daripada HD800. Tapi dia konturnya lebih baik dan HD800 tuh lebih picky. Jadi kalau misalnya 800 tuh ada satu peak. Kalau ini tuh kayak lebih bright tapi nggak ada peaknya. Tergantung lu lebih bermasalah sama treble yang mana. Jujur gue lebih prefer treble-nya H800. Untuk masalah technical performance ya, ini menurut gue H800 cukup technical. It's definitely a technical planar, tapi it's not the most technical in its price range. Jadi bukan paling technical di harganya dia. Kayak dia itu oke. Dia tuh sangat oke sebenarnya untuk technical prowess ya, cuman untuk harganya menurut gua kalau dia lebih technical lagi, lu nggak usah beli headphone lain. Dia agak ngebunuh semuanya kalau misalnya dia lebih technical lagi daripada ini. Tapi ya makanya gue bilang it's not a huge complaint. Emang realistisnya begitu. Kalau misalnya dia lebih technical daripada ini, headphone lain bakal nangis. Stage cukup luas, lebih tinggi daripada HD800. Kalau kita ngomongin soal tinggi ya, dia punya presentasi tingginya dari stage. Soal lebar mungkin selebar HD800. Lebarnya ya oke lah, cukup lebar, cuman yang nggak paling lebar. Tingginya menurut gue salah satu yang paling tinggi di any price point meskipun kita lihat yang mahal, super mahal kayak Abyss ataupun apapun itu. Menurut gue menurut gue treble-nya masih lebih tinggi ya, bukan treble masih aja. Terus suaranya tuh secara stage height itu lebih tinggi. Imaging it's not very pinpoint, gak terlalu pinpoint kayak nggak sepinpoint mungkin H800 ataupun apa itu. Cuman dia tuh ngeproses image di depan Anda tuh lebih baik. Jadi kayak forward imagingnya lebih bagus, kayak forward depth-nya lebih bagus daripada HD800. Untuk detail retrieval, untuk separation dan layering, exceptional best in class. Gak ada yang bisa ngalahin dia di price-nya dia. Gak ada. Di atasnya mungkin ada, meskipun gak banyak, tetap aja best in class secara detail, secara image separation layering. Secara detail retrieval menurut gua agak kurang. Menurut gua H800 itu jauh lebih bagus secara detail retrieval and resolution. Ini kira-kira sama dengan LCDX, level LCDX secara detail retrieval and resolution. Mungkin kayak orang suka ngomong mirip lah bukan harus ngomong sih, kemarin itu kan gue sempat ngomong di ini gue nih perbandingannya kalau misalnya nonton itu, kalau detail retrieval itu agak-agak mirip. Maksud gue dalam konteks itu adalah kalau misalnya lu denger 100 lagu random, detail retrievalnya tuh sangat mirip dengan H800. Cuman kalau misalnya denger 100 lagu yang very high res, lagu yang bener-bener very well recorded, very well mixed, orchestral music misalnya ya, dengan banyak sekali detail terkecil di lagu tersebut, lu bakal tahu bedanya apa sama HD800. HD800 tuh jauh lebih resolving. Ini bukan yang paling resolving, noticeably lebih resolving, nggak terlalu jauh-jauh amat sih, kayak jauh, tapi nggak sejauh itu. Gimana ya saya? Kayak perbandingannya bukan Ananda ke Arya sih, Ananda ke Arya lumayan jauh juga. Susah bandinginnya ya, 800 ke Arya. Pokoknya gitulah. Sendara ke Ananda lah.
gue bisa bilang. Ya cukup resolving menurut gue, cuman ya nggak the most resolving, tapi dia nge-define suara lebih dengan sangat baik. Maksud gue nge-define suara dengan sangat baik adalah misalnya nih kalau misalnya kita main game RPG gitu ya, kita terus lu kalau misalnya kasih outline dari karakternya nih, semakin tebal outline karakter itu, semakin mudah kita ngeliat karakter itu kan, semakin jelas tuh karakter itu ada di game itu. Tapi bukan arti karakter itu makin detail. Jadi di HD 800 itu karakternya lebih detail, emang bisa bajunya teksturnya lebih bagus, lebih kelihatan gitu ya. Kayak misalnya topinya lah ada bulu-bulunya lebih kelihatan gitu misalnya anggapannya, lebih detail. Tapi kalau misalnya outline-nya lebih tebal di area. Jadi lu bakal tahu itu karakter ada di sana. Dia pindah ke kiri, lu bakal nyadar karakter pindah ke kiri, pindah kanan, bakal nyadar karakter pindah ke kanan. Jadi dia tuh ngedefine instrumen dan musik itu lebih baik, tapi tidak lebih detail daripada H800. Jadi itulah Aria. Untuk makro dan micro dynamics menurut gue nggak gitu bagus juga. Ini bukan headphone yang paling dynamic yang gue pernah dengar, yang jelas pasti. Makro dynamic menurut gue dia gak gitu bagus. Micro dynamic juga agak sulit gue ngomongin soal makro dan micro dynamics karena definisi tiap orang tentang makro dan micro dynamics itu beda-beda semua. Setidaknya gue akan elaborasi sedikit definisi gue, di mana macro dynamics adalah kita punya sisir yang panjang gitu ya, sisir panjang biasa. Macro dynamics adalah seberapa panjang sisir itu. Ini seberapa panjang itu sisir dari suara terkecil hingga suara terbesar. Ini emang agak-agak nyatu sama dynamic range, tapi ya itu definisi gue. Itu kan macro dynamics adalah seberapa banyak giginya, seberapa rapat giginya. Jadi kalau misalnya lu ada musik, misalnya kita dengar lagu-lagu orkestra ya, ini macro dynamics itu kita juga lebih mudah kita dengar di lagu-lagu orkestra, karena lagu orkestra tuh banyak yang dari suara kecil banget sampai suara gede. Kalau di suara gede itu ada satu detail kecil-kecil di pinggir-pinggir tuh, itu kerasa banget di situ. Dan sedangkan kalau misalnya lu ngomongin soal micro dynamics sih, kalau misalnya lu dengar musik orkestra, misalnya kayak gue dengar lagu Phoenix Wright Orchestra 2016, lagu pertamanya itu ada satu bagian di mana dia tuh makin lama makin gede lompam gitu. Jadi kayak dari piano ke fortissimo misalnya ya. Kayak misalnya nih anggapan perubahannya itu dari 1 dB ke 7 dB. Hi-fi and Aria itu perubahannya begini, 1 dB, 2 dB, 3 dB, 4 dB, 5 dB, 6 dB, 7 dB. Sedangkan HD800 perubahannya begini, 1 dB, 1,1 dB, 1,2 dB, 1,3 dB, 1,5 sampai 7 dB gitu. Maksudnya anggapannya begitu. Jadi perubahannya itu lebih halus, nggak sepatah-patah Aria. Itu yang gue bilang micro dynamics. Itu agak sulit diperhatikan, apalagi kalau misalnya lagu Anda tidak tepat. Ya, makanya banyak reviewer yang nggak ngebahas ini karena saya tadi gue bilang sulit untuk didefinisikan dan sulit untuk dicari. Ya begitulah. Jadi mungkin itu sedikit perbandingannya. Kalau misalnya gue bandingin sama ya tadi gue bilang H800 dan LCD-X nih, HD800 itu presentasi vokalnya ya gue udah bahas banyak banget sih sebenarnya. Jadi kalian kira-kira kalau misalnya ingin lihat lebih dalam, gue agak banyak bacot juga sih di versi Inggris ya kalau misalnya lu nonton itu. Tapi ya banyak yang gue sebenarnya udah ulang-ulang di video komparasi gue sama yang itu. Gue sarankan lo nonton video komparasi itu jauh lebih detail daripada ini soal perbandingannya ya. Jadi itulah kenapa kalian mau upgrade. Satu lagi poin yang gue harus bahas adalah kenapa kalian mau upgrade dari Sundara 4XX, Sundara, Ananda, Aria. Kenapa kalian mau nyampe Aria? Dan kenapa kalian tidak mau nyampe Aria? Alasan kalau misalnya kalian tidak mau nyampe Aria adalah kalian tidak peduli sama terlalu peduli sama technical performance. Kalian itu sangat oke dengan planar timbre di bawah-bawah, atau kalian tidak bisa sama sekali sama planar timbre. Jadi ya planar yang gak cocok sama kalian. Dan kalian tuh tidak punya urge untuk BU, maksudnya butuh upgrade. Dia punya dorongan untuk itu. Tapi untuk bagi yang selalu mencari suara terbaik ya, yang ingin mencari lebih gila lagi daripada sebelumnya,
gua saranin loncat ke Arya. Kalau bisa loncat ke Susvara. Cuman Susvara sama Arya tuh presentasi udah beda. Itu kan kayak Sundara itu ya, Sundara tuh agak kayak gimana ya, middle childnya gitu loh. Kalau Ananda sama Arya tuh menurut gua terlalu tipis. Ngapain kamu beli Ananda kalau bisa beli Arya? Harga lebih mahal sih, cuman kayak presentasinya kayak secara technical jauh lebih baik di Arya. Mungkin secara tonal lebih agreeable di Ananda karena nggak ada treble-nya, nggak gitu emphasize di Arya. Secara technical tapi menurut gua night and day jauh bagusan Arya. Jadi itu kenapa gua, apalagi gua yang sangat mentingin technical performance, gua akan lompat ke Arya dan tidak lewat Ananda atau pernah Sundara. Dulu gua udah bandingin sama Ananda, gua udah bandingin sama Sundara, dan gua cukup bersyukur gua lompat ke Arya langsung. Nah, gua perlu bandingin sama Susvara, dan gua akan mikir kenapa gua tidak langsung loncat ke sini saja. Cuman mungkin akan kita bahas di video di masa depan ya, saat gua bisa mendatangkan Susvara ke sini. Amin. Okay guys, that's it for the review. Don't forget to watch Jason's video. See you next time. Godspeed.